Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A, B, C, dan D. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kalian selalu sehat dan selalu jaga kesehatan ya. Baik, siapa yang semalam sudah mereview pembelajaran sebelumnya? Nah, pembelajaran sebelumnya itu ternyata terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana sih tumbuhan itu tinggal, ya, kemudian tinggalnya di mana? Nah, sebelum kita belajar, kita mulai berdoa dulu ya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita masuk ke pembelajaran kelima tentang ragam vegetasi di Indonesia. Kalian bisa buka halaman 51 ya, tentang ragam vegetasi di Indonesia. Apa sih Miss ragam vegetasi di Indonesia itu? Nah, kalian pasti pernah belajar tentang ekosistem ya. Nah, ekosistem itu kan terdiri dari makhluk hidup, kemudian makhluk hidup ada tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi. Nah, vegetasi ini juga bisa dikatakan sebagai ekosistem juga ya, di mana sekumpulan makhluk hidup yang terdiri dari jenis hewan, tumbuhan atau jenis lainnya hidup bersama-sama di alam. Nah, bagaimana sih ciri-ciri vegetasi di Indonesia? Ternyata vegetasi di Indonesia itu berciri-ciri berwarna hijau karena banyak terdapat pohon-pohon atau tanaman-tanaman ya, makanya itu dia Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Nah, tapi meskipun hijau, ada juga beberapa di antaranya yang berguguran, seperti pohon jati, karena dia beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, ciri vegetasi di Indonesia memiliki banyak spesies, maksudnya adalah jadi nggak hanya satu jenis saja nih, tanaman atau tumbuhan saja, misalkan seperti beras. Yang kita tahu kan tahunya beras ya, tapi ternyata beras itu banyak macamnya. Kayak ada beras rojo lele, kemudian ada beras pandan wangi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga tumbuhan epifit dan tumbuhan memanjat. Tumbuhan epifit ini tumbuhan yang hidupnya menumpang. Jadi dia tinggalnya bukan di tanah, dia itu menumpang pada tumbuhan lain. Seperti apa contohnya, Miss? Seperti contohnya jamur, ya. Jamur, kemudian lumut, ya. Nah, kemudian tumbuhan hutan hujan tropis banyak menghasilkan getah. Jadi, meskipun demikian, hutan juga dia banyak menghasilkan getah yang merupakan sumber daya alam di Indonesia. Nah, ini ada beberapa jenis vegetasi alam di Indonesia. Salah satunya adalah vegetasi hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis ini dipenuhi oleh pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang rindang. Kemudian kenapa sih Mas harus ditumbuhin pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon rindang? Sebenarnya sebenarnya vegetasi hutan hujan tropis ini merupakan hutan. Jadi hutan ini sebenarnya dimanfaatkan dan diambil diambil sumber dayanya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia, ya. Seperti misalkan pohon jati, kita butuh pohon jati untuk membangun rumah. Butuh juga kertas dari beberapa pohon, ya kan. Kemudian ada juga tumbuhan epifit, ada tumbuhan palem dan pakis. Nah, hutan hujan tropis ini bisa kita lihat dan tersebar di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Papua. Baik, yang kedua ada vegetasi hutan musim. Nah, vegetasi hutan musim ini biasanya dia itu musiman, ya. Jadi ada yang namanya hutan pohon jati. Hutan pohon jati ini beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim, ya. Hutan musim ini beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim, misalkan pada musim kemarau. Jadi pada musim kemarau ini hutan jati ini menggugurkan daunnya karena menyesuaikan lingkungannya. Jadi supaya dia tetap bisa hidup, dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim dengan cara menggugurkan daunnya. Kemudian ada lagi vegetasi hutan bakau. Nah, hutan bakau ini bisa kita lihat adanya di mana? Adanya di pinggir-pinggir pantai, ya. Kita bisa lihat beda ya akar pada hutan bakau dengan akar pada tumbuhan jati. Nah, kalau di vegetasi hutan bakau dia itu merupakan akar mangrove, ya. Jadi akar mangrove ini dia itu tumbuhnya ke atas. Ke atas dia dapat mengambil oksigen dari udara. Kemudian dia juga dapat menahan derasnya air laut atau erosi pantai. Nah, biasanya mangrove ini bisa kita lihat pada sekitar pantai. Nah, hutan mangrove ini juga sebagai tempat berlindungnya ikan-ikan,
Ya, di sini kita bisa lihat, tapi nggak kelihatan ya. Di sini sebenarnya ada banyak kali spesies ikan. Kemudian yang terakhir ada vegetasi sabana dan stepa. Nah, di sini kita bisa lihat sabana ini berbeda sekali ya dua gambar ini. Sabana itu dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar, kemudian stepa ini merupakan daerah yang seluruhnya itu adalah padang rumput. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran ke-6, di situ tentang tumbuhan penyelamat kehidupan. Bagaimana sih maksudnya tuh tumbuhan itu dikatakan sebagai penyelamat kehidupan. Jadi tumbuhan ini ternyata menghasilkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang bisa kita manfaatkan untuk bernafas. Nah, selain itu oksigen juga sebenarnya kita bisa dapat kalau kita banyak menanam pohon. Nah, jadi sebenarnya menanam pohon itu nggak harus kita tanam di lingkungan sekolah atau di hutan atau di pinggir jalan. Dari rumah pun kita juga bisa berpartisipasi atau ikut menanam pohon untuk menyelamatkan kehidupan. Nah, bagaimana sih Miss? Nah, kemudian kalian bisa baca teks yang berjudul Tumbuhan Penyelamat Lingkungan, kemudian beri garis setiap paragraf yang memiliki informasi penting. Lalu kalian tuliskan hasil kesimpulannya pada halaman 57. Ya, kalian tulis di sini. Nah, Miss, bagaimana sih Miss cara menjaga kelestarian lingkungan? Nah, ini Miss sudah ringkas cara menjaga kelestarian lingkungan, ada beberapa cara. Tapi yang Miss akan sampaikan hanya 5 cara saja. Yang pertama ada reboisasi. Miss, yang bisa melakukan reboisasi itu siapa sih Miss? Yang melakukan reboisasi itu semua orang. Ya, kamu, orang tua kamu, Miss juga bisa, kemudian yang cinta lingkungan. Nah, reboisasi ini merupakan penghijauan kembali ya. Kemudian ada merawat tanaman yang hampir punah. Bagaimana sih Miss cara merawat tanaman yang hampir punah? Caranya adalah kita cari tahu dulu nih jenis tanamannya apa. Kalau bisa kita kembangbiakan di rumah, tapi harus sesuai dengan kondisi tanahnya masing-masing dulu ya. Kemudian tidak menebang pohon secara sembarangan. Nah, kenapa sih nggak boleh menebang pohon secara sembarangan? Karena pohon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dalam tanah, ya. Kemudian tidak melakukan penggundulan hutan. Kemudian kita bisa mengembangkan teknologi perkembangbiakan tanaman. Nah, teknologi yang bisa kita kembangbiakan dan yang mudah itu adalah hidroponik. Hidroponik itu merupakan kita bisa menanam tumbuhan tapi bukan dalam media tanah, melainkan media air. Tapi hanya jenis tumbuhan tertentu saja yang bisa kita kembangkan. Seperti tanaman-tanaman yang tidak berkayu, contohnya kayak tanaman kangkung, beberapa tanaman kayak pokcai dan lain sebagainya. Nah, demikian penjelasan yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian menghubungi wali kelas masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.